Rahman Wahid menggelar peringatan 7 tahun wafatnya Gus Dur. Sejumlah tokoh diagendakan menghadiri acara ini. Marcelina Gita memantau langsung dari kediaman keluarga Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Marcelina Gita, bisa Anda ceritakan rangkaian acara apa saja yang sudah terjadi dari awal hingga saat ini? Ya, sudah ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun tepat di kediaman almarhum Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi sudah ada tahlil, kemudian juga maulid, karena acara ini juga dalam rangka untuk peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini yang tengah berlangsung di dalam acara peringatan Haul Gus Dur ke-7, yakni Ikrar Damai yang langsung dibacakan oleh keseluruhan tokoh lintas agama. Kita bisa dengarkan bersama-sama saat ini. 3. Memelihara keberagaman dan perbedaan dengan saling melindungi berbagai agama dan keyakinan yang ada di Indonesia secara tulus dan sungguh-sungguh. 4. Ikrar Damai Umat Beragama di Indonesia langsung dibacakan oleh tokoh-tokoh agama, ada dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, keseluruhan bersama-sama membacakan Ikrar Damai dalam bentuk toleransi umat beragama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai dan melindungi kita semua. Ciganjur, 23 Desember. Ya, seperti yang sudah disampaikan, itu adalah Ikrar Damai Umat Beragama di Indonesia yang disampaikan oleh tokoh lintas agama. Dan kalau misalnya kita bisa melihat secara langsung saat ini sudah banyak sekali tokoh pemerintah, masyarakat, kemudian juga bahkan keluarga dari almarhum Gus Dur. Saat ini sudah ada istri dari almarhum Gus Dur, Sinta, yang kemudian juga bersama dengan anak-anak dari almarhum Gus Dur yang turut serta dalam acara peringatan Haul Gus Dur ini. Dan saat ini yang tengah akan dilakukan adalah tanda tangan Ikrar Damai Umat Beragama di Indonesia. Karena untuk acara dari peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini mengusung tema Ngaji Gus Dur, menebar damai, menuai rahmat. Dan kalau kita lihat saat ini yang hadir adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian juga sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Ketua Umum dari PBNU, ada Said Agil Syirat yang juga tadi bersama-sama membacakan Ikrar Damai Umat Beragama di Indonesia. Dan juga ada beberapa menteri kabinet kerja seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin, kemudian juga ada Mensesnek, dan ada Panglima TNI Gatot Nurmantio, kemudian ada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, bahkan juga turut serta perwakilan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang juga turut serta hadir dalam acara peringatan Haul. Yang kami lihat adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga turut serta hadir dalam acara peringatan Haul ke-7. Dan kita bisa saksikan bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan tanda tangan Ikrar Damai Umat Beragama di Indonesia. Bisa kita saksikan bersama. Karena disampaikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan toleransi umat beragama itu adalah hal yang sangat ditekankan dalam peringatan Haul ke-7 ini. Pemuka agama dan juga hadirin, kami persilahkan hadirin yang terhormat, para alim ulama dan juga para pemuka agama. Ini adalah simbol dari melestarikan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah berkenan menerima secara simbolis Ikrar Damai ini. Begitu harmonis, khidmat,
toleransi umat beragama begitu terasa sekali dalam peringatan Haul ke-7 Gus Dur yang langsung diselenggarakan di kediaman almarhum Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi juga disampaikan oleh putri pertama dari Gus Dur, yakni Lisa, yang menyatakan bahwa acara Haul Gus Dur ini sebagai bentuk untuk memperkuat silaturahmi. Acara ini juga spesial karena beriringan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menyampaikan sambutannya dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta keluarga besar Gus Dur. Yang saya hormati Bapak Budiono, yang saya hormati Yang mulia para ulama, para kiai sepuh, para kiai, ibu nyai, para ustadz, dan seluruh pemimpin agama dan para pimpinan pondok pesantren yang hadir. Yang saya hormati para menteri, kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri yang pada malam hari hadir. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang berbahagia utamanya yang berada jauh dari sini, yaitu di masjid dan di lapangan. Karena yang banyak justru yang ada di lapangan. Hah? Oke. Oh, oke. Aku ya. Kamis tanggal 26 September 2013 di Wahid Institute. Ya, peringatan Haul akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah di Top News setelah jeda pariwara berikut ini. Dipakai Gus Dur kepada saya. Bukan milik golongan. Peringatan Haul ke-7 Gus Dur saat ini masih terus berlangsung di kediaman almarhum Gus Dur, dan saat ini Presiden Joko Widodo masih memberikan sambutannya, dan kita langsung saja mendengarkan secara langsung sambutan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bukan dengan yang lainnya. Saya percaya Gus Dur pasti gemes, gregeten kalau melihat ada sekelompok atau orang-orang yang meremehkan konstitusi, yang mengabaikan kemajemukan kita, yang memaksakan kehendak dengan aksi-aksi kekerasan, radikalisme, terorisme. Dan akhir-akhir ini yang kita lihat, terutama yang ada di media sosial maupun yang ada di dunia nyata, kita sudah lupa atau lalai atau tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina, mana yang kritik, mana yang menjelek-jelekan, mana yang kritik, mana yang menghasut, mana yang kritik, mana yang menghujat. Lupa semuanya kita. Mana yang kritik, mana yang ujaran kebencian, mana yang kritik dan mana yang makar. Nggak bisa membedakan kita sekarang ini. Benar enggak? Benar enggak? Nah,
Kalau ini kita terus-teruskan, energi besar kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa kita lupa strategi besar negara kita, lupa kita bagaimana mensejahterakan rakyat kita, lupa kita membangun strategi besar ekonomi negara, lupa kita membangun strategi besar industri ke depan untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Lupa semuanya karena kita ribut, dan ribut. Kalau almarhum Gus Dur masih ada yang memberitahu kita ini masih kayak anak TK. Pasti digitukan oleh Gus Dur. Padahal kita harusnya bersyukur ketika banyak negara yang lain yang goyah mencari pedoman hidup. Kita mempunyai Pancasila. Ketika negara-negara lain kebingungan mencari panduan berbangsa dan bernegara, kita mempunyai Pancasila. Seharusnya kita bisa membangun lebih cepat, bergerak lebih cepat, bergotong royong lebih cepat, sehingga kita menjadi negara yang memenangkan persaingan, agar kita menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang berkepribadian. Ini sekarang hadir di sini 3 calon bakal pasangan calon Gubernur DKI hadir semuanya. Di absen dulu. Katanya tadi di sana minta di absen. Silahkan berdiri semuanya. Nah, lah kok ya begitu yang rukun. Wong kita ini kan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persaudaraan itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Bener enggak? Dan menurut saya Gus Dur itu selalu optimis dalam memandang Indonesia ke depan. Tidak kagetan, tidak gumunan. Itu Gus Dur. Dan ketika mengambil keputusan yang rumit, saya suka teringat kata-kata beliau, gitu saja kok repot. Iya kan? Nah, tadi saya dibisiki putri beliau, Kak Yeni, inspirasi dari ucapan itu adalah sebuah kaidah fikih. Yasiru wala tuasiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Kita ini sekarang ini yang mudah-mudah malah dipersulit. Harusnya yang sulit-sulit dipermudah, jangan dibalik-balik. Bener enggak? Nah, saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang begitu menekankan sekali kepentingan dari kerukunan umat beragama dan juga toleransi. Peringatan Haul ke-7 dari Gus Dur ini masih akan kami lanjutkan kembali, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Top News. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Top News dan masih dalam peringatan Haul ke-7 almarhum Gus Dur langsung di kediaman almarhum Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo begitu menekankan sekali terkait dengan toleransi dan juga kerukunan umat beragama. Joko Widodo melihat bahwa tema yang saat ini diangkat dalam peringatan Haul Gus Dur, yakni ngaji Gus Dur menebar damai menuai rahmat, itu adalah tema yang sangat relevan sekali untuk bisa disampaikan hari ini. Mengapa? Karena tema ini juga bertepatan sekali dengan begitu untuk Indonesia saat ini ujaran-ujaran kebencian, aksi kekerasan, terorisme, radikalisme begitu marak sekali, juga khususnya di media sosial. Untuk itu, dari seorang almarhum Gus Dur lah nilai-nilai perdamaian, persatuan, akan juga kebangsaan ini bisa kembali kita salurkan kembali, dan juga nilai-nilai Gus Dur tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini pun juga tengah disampaikan ada pembacaan puisi yang disampaikan oleh Putu Wijaya. Sementara itu 250 juta capung berterbangan di udara menerima ultraviolet dari cahaya matahari. Kupu-kupu itu berkata, "Wahai cahaya segala cahaya, katakanlah, siapakah yang paling rupawan di antara yang cantik di sini? Siapakah yang paling rupawan di antara yang indah ini?" Matahari mengedipkan matanya, lalu melihat dengan mata batinnya, lalu berkata, "Aku sudah melihat ke seluruh dunia, aku sudah melihat segala yang indah, tapi tidak ada yang lebih indah dari taman 1000 warna, taman 3000 bunga mawar yang beraneka warna. Taman inilah yang paling indah di dunia." Kupu-kupu yang indah itu marah, munafik, dasar politik tengik. Bukankah mudah mengatakan bahwa akulah yang nomor satu? "Kamu bohong," katanya. Lalu kupu-kupu itu terbang ke sebuah rimba raya, sebuah belantara yang penuh dengan pohon-pohon yang usianya ribuan tahun. Di sana ada danau purba dengan binatang-binatang buas yang sangat berbahaya waktu malam hari. Lalu malam pun tiba. Kupu-kupu itu bertanya, "Wahai ibu segala kemesraan, katakanlah, siapakah yang paling cantik di antara yang cantik? Siapakah yang paling rupawan di antara yang paling rupawan?" Rembulan Dewa Malam membuka matanya lalu berkata, "Anakku, yang paling cantik adalah yang tercantik, yang paling rupawan adalah yang terrupawan. Tetapi siapa itu, katakan?" Lalu rembulan berkata, "Anakku, pejamkan matamu, dengarkan baik-baik. Dimanapun kau berada, kalau kau merasakan sesuatu tempat yang menebarkan rasa damai, yang menyebabkan kamu menuai rahmat, itulah yang terindah, itulah yang paling rupawan, anakku."
Jangan bertepuk dulu, nanti saya lupa. Ya, dari seorang almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini meyakinkan bahwa keislaman dapat bersanding dengan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, menjunjung tinggi penghormatan hak asasi, menghargai perbedaan, serta mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari kediaman almarhum Gus Dur, dan acara ini masih akan berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.